Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Ardiansah dengan nomor NIM 2186206002. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari dosen pengampuh saya yang terhormat Ibu Anggralita Sandra Dewi, MPD, dengan judul Gaya Belajar. Langsung saja. Yang pertama ada pengertian gaya belajar. Berdasarkan Sukadi bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Sedangkan menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap, memecahkan stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Sedangkan menurut Deporter dan Hernaki, gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Yang selanjutnya ada macam-macam gaya belajar. Yang pertama yaitu ada gaya belajar visual atau visual learners. Dan yang kedua ada gaya belajar auditory atau auditory learners. Dan yang ketiga ada gaya belajar kinestik atau kinestic learners. Yang selanjutnya, apa itu gaya belajar visual? Nah, gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama yakni cenderung melihat sikap, gerakan, bibir guru yang sedang mengajar. Dan yang kedua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Yang ketiga, saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. Yang keempat, yakni tak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain. Terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Yang kelima, mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Dan terakhir yaitu dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Selanjutnya yakni ada gaya belajar auditory atau auditory learners. Nah, gaya belajar auditory atau auditory learners yakni mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengar, baru kemudian kita bisa mengingat dan memahami informasi itu. Karakter pertama orang yang memiliki gaya belajar ini adalah semua informasi hanya bisa diserap melalui pendengaran. Kedua, memiliki kesulitan untuk menyerap informasi dalam bentuk tulisan secara langsung. Dan ketiga, memiliki kesulitan menulis ataupun membaca. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar auditory.
Yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang kedua, pendengar ulung, anak mudah menguasai materi iklan atau lagu di televisi atau radio. Yang ketiga, cenderung banyak omong. Dan yang keempat, tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibacanya. Dan kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas atau mengarang atau menulis. Dan yang keenam, senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, yakni gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia dapat mengingatnya. Tentu saja, ada beberapa karakteristik model belajar seperti ini yang tak semua orang bisa melakukannya. Karakter pertama adalah menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama agar bisa terus mengingatnya. Hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya ini bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Adapun ciri-ciri gaya belajar kinestik, yaitu meliputi yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengajarkan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. Yang keempat, suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Yang kelima, menyukai praktek atau percobaan. Yang keenam, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Dan saya minta maaf untuk keterlambatan dari tugas saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.